Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana seorang mahasiswi dari ITB ditangkap oleh Bareskrim Polri, teman-teman. Karena apa? Nah, mungkin kalian masih ingat beberapa waktu yang lalu, itu ada akun di Twitter atau X mengunggah sebuah meme yang sangat tidak senonoh, yang ini sudah masuk dalam penghinaan terhadap kepala negara dan juga mantan kepala negara. Jadi kurang lebih meme-nya tuh memperlihatkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sedang ciuman, teman-teman. Dan ya tentu saja, sekali lagi, ini sudah masuk penghinaan terhadap kepala negara. Nah, ini gambarnya, teman-teman. Dan ini mahasiswa yang ditangkap. Mahasiswi ITB ditangkap gara-gara posting meme Prabowo Jokowi, BEM dampingi. Nah, setelah Anda ditangkap, setelah Anda diringkus oleh pihak kepolisian, jangan lagi ada mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis yang ngomong, mahasiswa sedang dibungkam, sedang direpresi, aduh. Padahal kalian sendiri yang cari penyakit. Kita itu bebas berpendapat di negara demokrasi, tapi jangan kebablasan gitu loh. Jangan sampai di level menghina dan merendahkan, apalagi membuat meme yang sangat tidak senonoh seperti tadi. Dan sayangnya, ini dilakukan oleh seorang wanita, teman-teman. Aduh, luar biasa ya. Saya nggak habis pikir gitu. Mahasiswa yang katanya intelektual, tapi bisa berbuat seperti ini. Kalau Anda mau mengkritik, silahkan mengkritik. Silahkan Anda mengkritik pemerintah, nggak ada yang larang. Tapi sekali lagi jangan buat hal-hal yang bisa merugikan diri Anda. Kalau seperti ini kejadiannya, Anda sudah ditangkap. Orang tua Anda sudah stres pasti, sakit kepala. Keluarga Anda juga pasti sedang ngobrol, ngerumpi sana-sini. Pendidikan Anda juga sudah terbengkalai. Karena Anda ditangkap. Dan ditangkapnya ya karena membuat meme, kan nggak lucu gitu. Aduh. Nah, di video ini teman-teman, kita juga akan melihat beberapa video terkait dengan gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi yang sepertinya satu persatu mulai berkelit nih, mulai mencari-cari alasan untuk tidak hadir di Bareskrim Polri. Apakah mereka satu persatu mulai kabur dan ketakutan? Dan ada kabar duka datang dari Tifa. Kabar dukanya apa ya? Nanti kan kita lihat videonya ya. Dan lagi-lagi pengacara HTI yang tompelnya di sini itu, yang kata netizen ya, lagi-lagi membuat pernyataan yang tidak sesuai fakta dan sepertinya sudah melenceng ke sana kemari, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kemudian kampus UGM ketika itu sudah menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah lulusan dari UGM, dan ijazah tersebut adalah benar dikeluarkan oleh UGM, maka di situ KPU menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi adalah sah. KPU tidak punya kewenangan untuk memastikan apakah ijazahnya secara legally itu sah atau tidak. KPU hanya memastikan bahwa benar yang bersangkutan adalah keluaran dari UGM dengan melakukan verifikasi ke kampus tersebut. Nah, dengerin ternak-ternak apa tuh? Ternak onta, oposan yang ada di Twitter tuh yang suka bela-belain Rismond dan segala macam. UGM sejak lama sudah menyatakan kalau Pak Jokowi itu alumni UGM. Tapi susah sih, mau siapapun yang ngomong, mau malaikat pun yang ngomong, kayaknya mereka nggak bakal percaya gitu. Aduh, susah lawan orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan, teman-teman. Presiden bebek lumpuh. Coba maju yang bebek tadi. Yang ini ya. Kasih modal Untuk ya kan? tambahan modal, jangan dibelikan sepeda motor. Suruh beli tongkat aja Pak, suruh beli tongkat. Udah tua ya kan? Ini siapa ngedit sih, keren banget. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga. Dan di Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyepak nopo bojoku perawan ora doyan rondo ora bojone wong. Gara-gara mata Roy Suryo yang sering begini, teman-teman. Kemarin tuh banyak yang komen di video saya, katanya, coba cek urin, coba cek kejiwaan.
Jangan teman-teman ya, jangan. Mungkin style Roy Suryo seperti ini matanya. Mungkin beliau kurang tidur karena sibuk meneliti jasa Pak Jokowi, sibuk meneliti skripsi Pak Jokowi, makanya sampai matanya agak hitam kalau ngomong kayak ya orang-orang gimana gitu ya kan. Jadi stop, jangan komen cek urin, cek kejiwaan. Jangan teman-teman, jangan kasihan Roy Suryo. Jadi mungkin itu style dia gitu. Jadi biarin aja. Delok koyo gentong, bojone dhewe nek didelok semlo. Dikasih merah mukanya ya kan. Aduh, luar biasa. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancam-ngancam warga negara? Loh, Mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi? Loh. Mengancam dengan sarana hukum. Loh. Seolah-olah ya dengan laporan kepada 4 ini, orang 4 ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon playing victim dia. Katanya Pak Jokowi mau ngancem-ngancem, mau mukul, membungkam dan segala macam. HTI. HTI. Urus aja tuh kilafah-kilafahmu tuh. Aduh, apa lagi orang ini ya saya kan? tegaskan. Rismon Hasiholan Sianipar menegaskan dengan tegas tidak takut penjara, bahkan ngomong yang kalaupun betul. harus mati karena membela kebenaran, membela Asik, ilmu. asik. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rismon ya Hasiholan Sianipar. Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Wih, menipu teknologi. Teknologi apa yang dipakai sama Rismon sama Roy Suryo? Berbayar nggak teknologinya? Atau gratisan doang dia? Aduh. Terus katanya periksa di laboratorium forensik Singapura. Waduh, di Pluto sana. Sekalian kalian pindah di Pluto sana. Bikin ribut ya bangsa kita ya kan? Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi. Jangan testimoni. Kalau testimoni, keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong. Yang kedua, Bentar. Gimana kalau UGM membawa hasil studi Pak Jokowi, berkas pembelajaran Pak Jokowi, seluruh berkas-berkas Pak Jokowi selama di UGM, ketika itu dibawa ke pengadilan, terus diakui kalau Pak Jokowi memang alumni UGM dan ijazahnya sah, terus kalian mau ngomong apa gitu? Mau ngomong apa? Mau digital forensik apa lagi ya kan? Ini kan sudah beredar juga nih informasi diduga ijazah Rismon palsu. Aduh. tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma, mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa, namanya tidak kami sebutkan. Innalillahi wa ini kakak kandung Dr. Tifa, yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM, dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Oh, dekat. Usia berapa kakak Dokter Tifa ini? Dekat. Kok tiba-tiba mau dipanggil Bareskrim banyak persoalan ya? Si Rizal Fadila ketabrak motor lah. Kakak Tifa meninggal, kemudian Roy Suryo pergi melayat. Ya, gimana ya? Agak aneh juga teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu, yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan Dokter Tifa ya? Ya, dulu kan mungkin orang-orang mau zaman dulu kan biasa itulah ya. Iya. Beda setahun, Nah, kan? itu yang bisa kami kabarkan, dan memang kabar itu sangat apa yang membuat kami terkejut, kemudian juga sedih, prihatin, dan kemudian kami juga berpikir ada apa di balik kabar itu gitu. Karena kasus ini kan kami tangani udah lama Bang, sejak zamannya Bambang Trimulyono, dan sudah banyak korban gitu loh. Celah atau peluang peraturan ada dua. Kalau celah itu mungkin politis ya. Iya. Peluang pemakzulan Gibran kecil, mungkin hampir nggak ada kali ya. Kalau berdasar konstitusi, peluang konstitusi itu mungkin lebih gini. Ada mekanismenya kan? Mekanisme gini. Aturannya. Bisa. Presiden tuh bisa diminta dimakzulkan kalau terlibat
korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun lebih ke atas, dan melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela ini kan sangat fleksibel. Ya, subjektif. Nggak ada ukurannya loh, belum ada hukumnya. Tapi itu kan nanti keputusan politik. Politik jadinya. Tercela itu politik. Nggak ada undang-undang apa yang dikatakan tercela gitu, nggak ada. Cari pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Itu politik. Dan perbuatan tercela yang dilakukan setelah dia menjabat sebagai pejabat negara. Bisa sebelumnya juga. Bisa sebelumnya juga kan. Di situ tidak disebutkan, maka saya katakan politis. Politisnya itu bisa. Nah, satu. Tapi syaratnya berat sehingga katakan hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin, karena kan? harus 2/3 anggota DPR itu hadir dalam sidang sesudah diusulkan oleh 25 orang. Kalau 25 mengusulkan gampang ya. Suruh satu partai atau 2 partai, 5 mengusulkan. Tapi untuk hadir 2/3. Sulit. Zaman Pak Harto dulu pokoknya kalau mau hadir sampai 2/3 culik saja satu. Culik saja satu jadi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Nggak jadi kata Pak Harto. Iya. Waktu Pak Harto jaya-jaya tahun depan satu. Sehingga muncul petisi 50 itu. Iya. Nah ini kalau ini pun setuju 2/3 nanti ke MK dulu. MK kemudian memeriksa lalu membuat vonis konfirmasi namanya. Oh iya ini Ancam salah banget ya. Ya salah, kembalikan MPR boleh memecat boleh tidak. Jadi kecil sekali peluangnya. Tetapi saya ingatkan bahwa selama ini dan di dalam sejarah perkembangan di dunia tidak ada presiden yang dimaksudkan itu melalui konstitusi. Republik Prancis sampai Republik 1, 2, 3, 4, 5 kan dari pemberontakan dan selalu dianggap revolusi. Iya kan? Pak Harto itu mengambil kekuasaan Bung Karno kan? Iya. Tidak juga melalui konstitusi. Yang berarti apa? Disuruh buat super semar Bung Karnonya, lalu kekuasaannya diambil secara real. Bung Karnonya diisolasi lah. Iya. Padahal super semar ini untuk melindungi, termasuk melindungi Bung Karno kan? Iya. Tapi terus direkayasa bahwa Bung Karno tidak bisa dilanjutkan karena. Nah, denger tuh para purnawirawan, hampir nggak mungkin, hampir mustahil. Apalagi yang di parlemen kan ya koalisinya Prabowo Gibran semua. Kasian banget ya. Udahlah, kalau Anda kalah dalam permainan pertarungan pilpres, jagoan Anda kalah, ya udah terima aja gitu. Tunggu 5 tahun ke depan baru Anda bertarung lagi, baru Anda mendukung calon lagi atau Anda yang mencalonkan diri gitu ya kan. Kalau ya diinginkan rakyat, jangan sampai ya nggak ada rakyat yang menginginkan Anda gitu. Tidak bisa bertanggung jawab. Itu kan melanggar konstitusi. Tapi itu politik. Itu politik, tapi sah Pak Harto itu menurut hukum. Karena apa? Karena dalil hukum yang berlaku di Perancis itu dan di seluruh dunia dan di dalam literatur, literatur itu ditulis satu pemberontakan, pengambilan kekuasaan yang melanggar konstitusi itu kalau bisa dikonsolidasikan itu sah. Dalilnya kalau didukung rakyat. Pak Harto waktu itu kan didukung rakyat katanya karena ingin PKI bubar. Betul. Ya kan? Pak Harto yang berani bubarkan PKI. Menjadi sah kan Pak Harto. Pak Harto waktu dijatuhkan tahun 98. Kan tidak ikut konstitusi. Seharusnya kalau jatuhkan Pak Harto tuh memorandum 1, 2, 3. Pak Harto enggak. Langsung diancam sidang mundur. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana editan-editan netizen sangat menghibur, sangat lucu, sangat ya mungkin ini untuk kepuasan hati netizen ya. Setelah Pak Jokowi dimaki-maki sama mereka, dihina-hina oleh mereka, ya kita membalasnya dengan sukacita gitu, dengan sukaria. Agar kita ya tidak terlalu ditekan oleh mereka ya. Kita nggak merasa tertekan sih. Mereka doang yang sekarang yang tertekan teman-teman. Bisa dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi kepada mereka setelah mereka akan dipanggil oleh Bareskrim. Ada yang ketabrak motor lah, kakaknya meninggal tadi, Roy Suryo juga mau melayat dan lain sebagainya. Jadi ya pemeriksaan mereka ditunda teman-teman. Dan ada sebagian teman mereka yang sudah diperiksa, tapi belum ada konferensi pers lanjutan dari Polri. Kita menunggu juga nih kabar dari orang-orang yang sudah diperiksa. Dan tadi bagaimana mahasiswi itu ya saya nggak tahu nasib dia bagaimana sekarang dan apakah nanti akan dipenjara atau seperti apa. Nanti kita tunggu konferensi pers dari Bareskrim Polri karena Bareskrim yang menangkap. Wah lincah juga Bareskrimnya langsung mengangkut perempuan itu ya. Sekarang bisa apa Anda? Hanya bisa menangis, meratapi nasib,
Apa yang Anda lakukan kemarin tidak pernah Anda pikirkan, tidak pernah Anda timbang-timbang terlebih dahulu, tidak pernah Anda memikirkan dampak ataupun akibat Anda melakukan itu, yang akhirnya bisa masuk ke ranah hukum. Karena ya sudah merendahkan dan melecehkan kepala negara. Nah ini yang sangat disayangkan teman-teman. Untuk aktivis-aktivis, untuk konten-konten kreator politik yang ngaku aktivis, tolong jangan lagi teriak mahasiswa direpresi, mahasiswa dibungkam, ditangkap dan segala macam. Itu karena ulah Anda sendiri, ulah mereka sendiri. Silakan Anda berpendapat, lagi-lagi saya jelaskan ya di video awal tadi ya, saya ulang. Silakan Anda berpendapat, silakan Anda mengkritik pemerintah, silakan Anda menyalurkan unek-unek Anda, tapi jangan lakukan hal-hal yang sudah melecehkan kepala negara gitu. Anda teriak-teriak, orasi dan segala macam. Anda berteriak, menulis dan keras di Twitter, membuat status, tulisan dan segala macam, ya nggak masalah. Anda dengan tegas menyuarakan suara rakyat, nggak masalah. Nggak masalah, toh selama ini nggak ada yang ditangkap gitu, orang yang mengkritisi pemerintah, orang yang teriak di media sosial, orang yang menulis dengan agak keras di media sosial, nggak ada yang ditangkapi teman-teman. Tapi ketika Anda melakukan pelecehan terhadap kepala negara dan mantan kepala negara, ya lain urusannya teman-teman. Dan ini mungkin sebuah peringatan kepada yang lain. Sama seperti aksi RUU TNI kemarin, kan ada juga tuh yang bikin gambar-gambar di tembok-tembok jalan tuh, Prabowo Love Teddy dan segala macam. Ini kan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi teman-teman. Aduh, namanya mahasiswa kok melakukan hal-hal demikian, kan nggak intelek lah gitu ya kan. Aduh, udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.